Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ronji TV. Sebelum menonton video ini, ada baiknya untuk menyempatkan menulis sholawat di kolom komentar. Semoga syafaat dari Nabi Muhammad SAW akan menyertai kita di hari yaumul akhir. Kepercayaan yang diturunkan para leluhur di Indonesia sangat kental dan beragam. Di antaranya tentang keberadaan kerajaan yang dipimpin oleh bangsa jin atau makhluk gaib. Cerita tentang kejadian aneh, tempat aneh seperti kerajaan gaib dan hal lain yang berbau mistis berkembang di masyarakat Indonesia hingga saat ini. Cerita tentang keberadaan kerajaan yang dipimpin makhluk gaib atau tidak kasat mata termasuk salah satu yang menarik bagi masyarakat Indonesia. Pada zaman dahulu, Indonesia pernah mengalami masa kerajaan, yaitu kerajaan Hindu-Buddha dan kerajaan Islam. Peninggalannya dapat dipelajari dari berbagai macam artefak seperti candi, prasasti, dan lain sebagainya. Walaupun masa itu telah berlalu ribuan tahun lalu, ada sebagian orang di Indonesia yang percaya bahwa masih ada kerajaan di negeri ini. Lebih tepatnya adalah kerajaan gaib. Kerajaan tak kasat mata itu disebut tersebar di berbagai wilayah di Nusantara. Setidaknya terdapat 10 kerajaan gaib yang dipercaya masih eksis di Indonesia hingga saat ini. 1. Kerajaan gaib Alas Purwo. Kerajaan gaib Alas Purwo dipercaya sebagai kerajaan jin atau makhluk gaib paling besar di daratan Indonesia. Alas Purwo sendiri sebenarnya adalah sebuah kawasan hutan lindung di Banyuwangi, Jawa Timur. Selain memiliki keindahan, tempat ini dikenal angker karena konon sering terjadi penampakan jin atau makhluk tidak kasat mata. Banyak cerita yang menyebutkan di Alas Purwo terdapat dimensi lain, merupakan sebuah kerajaan jin yang menjadi tempat berkumpulnya jin dari seluruh dunia. Berbagai cerita legenda menyebutkan jika kerajaan gaib di Alas Purwo sudah ada sejak zaman lampau, di mana para raja kala itu bersekutu dengan jin penghuni kerajaan ini untuk mendapatkan kesaktian dan kemakmuran. Ada pula cerita yang menyebutkan bahwa Alas Purwo merupakan pelarian dari para raja yang tidak percaya pada agama saat itu. 2. Kerajaan gaib Gunung Merapi. Kerajaan gaib Gunung Merapi terkenal sebagai salah satu dari 10 gunung aktif dan paling berbahaya di dunia. Di balik kedahsyatannya, ada yang mempercayai kalau di Gunung Merapi terdapat sebuah kerajaan yang dihuni makhluk astral atau makhluk gaib yang dipimpin oleh Eyang Merapi. Kerajaan gaib Gunung Merapi dipercaya membantu kerajaan Mataram dalam menghancurkan sebagian bala tentara kerajaan Pajang dengan hujan abu vulkanik. Beberapa tempat yang diduga menjadi pusat kerajaan ini adalah daerah batuan dan pasir yang terletak di bawah puncak gunung yang disebut Pasar Bubrah. Di kawasan itu terdapat pula Gunung Wutoh, gunung yang dipercaya sebagai pintu gerbang utama menuju kerajaan atau keraton Merapi. Di Gunung Merapi juga terdapat banyak hutan yang dinilai angker oleh banyak pihak karena konon digunakan sebagai tempat pengembalaan hewan gaib. 3. Kerajaan gaib Laut Selatan. Keberadaan Ratu Pantai Selatan dan kerajaan gaibnya adalah mitos yang hingga masa kini masih banyak diperbincangkan dan menuai kontroversi. Ada beberapa versi yang menceritakan tentang penguasa kerajaan gaib di Pantai Selatan, di mana yang paling populer yakni
versi Ratu Nilakendra yang tidak lain permaisuri Prabu Siliwangi. Nilakendra konon melahirkan putri kembar yang diberi nama Nilamsari dan Ratnasari. Nilamsari menguasai pantai selatan Jawa bagian tengah dengan sebutan Nyi Roro Kidul, sedangkan Nyi Ratnasari penguasa pantai utara Jawa dengan sebutan Dewi Lanjar. Sudah banyak hal-hal berbau mistis yang dikaitkan dengan kerajaan gaib Laut Selatan ini, seperti pantangan menggunakan baju hijau bila berada di pantai selatan. 4. Kerajaan Gaib Uintera. Cerita tentang kerajaan gaib di Uintera sudah banyak menghebohkan masyarakat Sulawesi, bahkan pernah ditayangkan di TV nasional. Uintera dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai kerajaan jin atau makhluk gaib terbesar yang terletak di daerah kebun kopi di kawasan hutan belantara antara kota Palu dan Kabupaten Parigi Mutong, Sulawesi Tengah. Jika mengunjungi tempat ini, maka akan menemukan sebuah tugu berwarna kuning bertuliskan Ngata Uintera, artinya kota tidak kasat mata atau tidak terlihat. Masyarakat setempat percaya di tugu itu berdiri gerbang gaib menuju kerajaan Uintera. Dipercaya pula bahwa raja yang memimpin kerajaan Uintera memiliki 7 panglima perang dengan masing-masing diperkuat bala tentara yang jumlahnya bisa menutupi seluruh lautan Indonesia. Konon banyak yang menganggap bahwa Uintera adalah salah satu titik kerajaan gaib paling angker di Indonesia. Ada pula yang beranggapan bahwa Uintera berasal dari benua Atlantis yang hilang. 5. Kerajaan gaib Saranjana. Saranjana dikenal sebagai kota gaib dari Pulau Kalimantan. Kisah tentang Saranjana pun sudah melegenda bagi masyarakat Kalimantan atau Borneo. Kota gaib Saranjana menjadi misterius karena keberadaannya tidak tercatat dalam peta Indonesia. Bahkan keberadaannya juga memiliki beragam versi. Kota gaib Saranjana tidak tercatat dalam peta Indonesia, tetapi keberadaannya diyakini oleh masyarakat Kalimantan. Bagi masyarakat Kalimantan, kota gaib Saranjana disebut sebagai kota yang tak kasat mata. 6. Kerajaan gaib Pulau Mas. Indramayu memiliki kerajaan gaib bernama Pulau Mas yang berbentuk rawa-rawa. Seorang juru kunci setempat mengatakan jika orang biasa mungkin hanya bisa melihat rawa-rawa biasa, namun bagi orang berpenglihatan khusus maka akan melihat sebuah kerajaan besar dengan tembok kokoh yang terbuat dari emas murni. Dipercaya kerajaan gaib Pulau Mas dipimpin oleh seorang raja jin yang sangat sakti bernama Raden Werdinata. Dalam pemimpin kerajaan gaib Pulau Mas, Raja Werdinata didampingi Mahapatih tersohor bernama Mahapatih Jongkara yang dibantu panglima perang bergelar Kalas Renggi. Dalam legenda, kesaktian Raja Werdinata pernah terbukti ketika Indramayu belum berdiri. Saat itu, Raja Werdinata perang melawan Raden Wiralodra dan pembantunya Ki Tinggil yang membabat hutan di lembah sungai untuk membuat sebuah kerajaan. Sebagai raja dari kerajaan yang menguasai hutan, Werdinata menantang Wiralodra bertarung selama 11 bulan. Akhirnya Raja Werdinata dan Wiralodra berdamai dengan syarat Raja Wiralodra harus menikahi putri dari Raja Werdinata. Hingga saat ini kerajaan gaib Pulau Mas diyakini masih ada dan tetap dipimpin oleh Raja Werdinata. 7. Kerajaan gaib Pangeran Agung Borneo. Di
kawasan hutan Kalimantan di antara pohon-pohon tua berpostur raksasa diyakini menjadi pusat dari kerajaan jin atau makhluk gaib bernama Kerajaan Pangeran Agung Borneo. Wilayah kekuasaan kerajaan gaib ini sangat luas hingga memakan separuh lebih daratan Pulau Borneo. Gaun kebesaran raja di masa lampau bergelar Pangeran Agung Borneo ini jauh lebih populer dibanding presiden di Indonesia di alam manusia. Tidak ada yang tahu persis berapa usia kerajaan Pangeran Agung Borneo, namun diyakini sudah ada jauh sebelum Kalimantan dihuni manusia. Anak Dayak pun menjalin persahabatan dengan makhluk gaib dari kerajaan tersebut, dan hal itu dianggap lumrah oleh suku pedalaman ini. Mereka punya bahasa sandi tersendiri untuk memanggil makhluk gaib dari kerajaan Pangeran Agung Borneo. 8. Kerajaan gaib Padang 12. Padang 12 adalah kawasan di daerah Ketapang, tepatnya Kecamatan Kendawangan dan Kecamatan Pesanggerahan. Masyarakat di kerajaan-kerajaan ini adalah sebutan orang bunian atau orang kebenaran. Padang 12 juga merupakan nama yang diberikan masyarakat sekitar karena lokasi yang banyak terjadi peristiwa aneh berbau mistis atau gaib dan hanya berada di daerah kilometer 12 saja. Sama halnya dengan kerajaan Paloh, kerajaan Padang 12 juga memiliki berbagai cerita peristiwa gaib yang telah beredar. Banyak yang mengatakan bahwa penghuni kerajaan gaib Padang 12 adalah makhluk astral dari golongan putih atau baik karena mengganggu orang jahat dan membantu orang baik. 9. Kerajaan gaib Laut Aceh. Legenda tentang kerajaan gaib Laut Aceh muncul bersamaan dengan eksisnya Ratu Pantai Selatan. Konon, Ratu Pantai Selatan sangat ingin menguasai wilayah kerajaan Laut Aceh. Namun agresinya ke wilayah tersebut terhalang oleh kekuatan makhluk gaib di kerajaan tersebut. Terlebih lagi, kerajaan Laut Aceh ternyata bersekutu dengan kerajaan gaib di Laut Merah. Perang antar makhluk gaib dari kerajaan Pantai Selatan melawan Pantai Laut Aceh yang dibantu pasukan kerajaan Laut Merah cukup menggembarkan dunia astral waktu itu. Sampai sekarang keberadaannya bala tentara gaib di kerajaan Laut Aceh dipercaya masih ada, bahkan disebut salah satu kerajaan gaib terbesar di dunia. 10. Kerajaan gaib Masa Lembo. Menyebut nama Masa Lembo, ingatan pastinya akan langsung terarah ke peristiwa tenggelamnya kapal penumpang Tambo Mas II pada 27 Januari 1981. Kecelakaan laut berikutnya di perairan Masa Lembo, yaitu tenggelamnya kapal Senopati Nusantara pada 29 Desember 2006. Berselang beberapa hari kemudian, tepatnya 1 Januari 2007, peristiwa hilangnya pesawat Adam Air 574 di atas udara perairan Masa Lembo. Kecelakaan laut lagi di wilayah tersebut terjadi pada tahun 2007, yaitu menimpa KM Fajar Mas. Tidak lebih dari sebulan kemudian terjadi kecelakaan lagi. Rentetan peristiwa kecelakaan di wilayah laut atau perairan Masa Lembo sontak membuat banyak pihak terkena. Kawasan Masa Lembo pun dipercaya sebagai tempat tinggal atau kerajaan dari banyak makhluk gaib yang berada di laut tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Ronji TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.